Ya, sahabat kalau ngomongin tentang piknik ya, tadi sudah dibuka dengan lagu dari Naif, Piknik. Kalau kata Kansa tadi langsung dia ngebayangin lagi jalan-jalan, naik Vespa, hari Minggu, terus cuacanya juga lagi cerah, dan itu pun lewat pegunungan. Wah, asik ya Kansa ya. Ya sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya. Dan pagi ini saya Tika Amsar hadir untuk menemani Anda di program Safety on the Road yang hadir untuk Anda setiap hari Selasa pagi dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Nah, kalau kali ini saya nggak akan ngajak Anda untuk membahas tentang piknik, karena hari ini kita akan membahas tentang bikin kendaraan gaya tapi mengundang bahaya. Tapi undang bahaya, saya tadi bacanya kok khawatir udang gitu ya. Pagi-pagi ngomongin udang. Nah, tapi ternyata ini adalah undang bahaya. Bikin kendaraan gaya tapi undang bahaya sahabat. Nah, mungkin Anda pernah mencoba untuk pasang aksesoris, atau mungkin ada di sekitar Anda teman sahabat lagi coba pasang-pasang aksesoris di kendaraannya. Memang ya, ini kelihatan bikin manis, dan tapi ternyata ini adalah salah pilih gaya yang ternyata ini juga berujung bahaya. Nah, kali ini kita via Zoom sudah tersambung dengan narasumber kita yang nanti akan membahas tuntas tentang hal ini selama kurang lebih 1 jam ke depan, yang juga disiarkan bukannya di Suara Sidoarjo, tapi juga bersama dengan RGR Tulungagung FM 90,1, Praji Angkasa Trenggalek FM 88,9, dan juga Ersal Nganjuk FM 105,3, dan juga Mahardika Bondowoso FM 91,9. Langsung saja kita sapa Coach dari Sigma Safety Drive and Ride. Ya, ada Coach Muhammad Arsyad. Assalamualaikum. Wah, suaranya gak terdengar dulu, sebentar. Ini kayak kabel saya ada yang disenggol ini sama tikus nih kayaknya nih ya. Aduh. Sebentar Coach. Ini nih. Nah, oke. Assalamualaikum Coach Arsyad. Salam. Nah, kok sudah senyum-senyum dari tadi? Saya lirik-lirik ke monitor di di Zoom. Senyum-senyum aja. Ini kenapa? Karena udangnya atau karena pikniknya ini, Coach? Sebentar. Suaranya terputus lagi nih. Aduh. Ini nih. Sebentar. Gimana ya? Bentar. Ya, oke, Coach. Ini halo. dia. Iya, sudah jelas nih. Nah, kalau begini saya teringat Vespa, Mbak. Vespa. Oh. Karena dulu waktu saya sekolah, waktu saya SMA itu saya pakai Vespa. Oh, terus boncengin yang dulu ini ya, mantan pacar yang sekarang jadi istrinya gitu kali ya? Ya, pernah piknik kan. Sambil piknik jalan-jalan. Istri saya ketawa di sebelah saya. Oh, tuh kan bener kan Tika kan. Aduh, jadi memorable ini ya. Aduh, jadi nanti mungkin boleh diulang lagi gitu. Nanti kalau ulang tahun kira-kira ini sudah melewati usia pernikahan ke-50 belum ya? Belum. Ya nanti di usia ke pernikahan ke-50 itu istilahnya apa ya? Emas ya? Pernikahan emas ya? Mas. Nanti boleh diulang lagi ya pakai Vespa kayak gitu ya. Beli dulu berarti ya Mbak ya. Oh, harus beli dulu. Beli dulu berarti. Oh, nggak apa-apa, ini nanti dipinjemin sama teman-teman. Ada siapa yang di Ersal Nganjuk itu siapa sih biasanya nyapa saya? Ya deh, nanti teman-teman nanti ada kok, atau Frankie nanti bisa pinjemin Vespa nanti untuk ulang tahun ke-50 spesial untuk Coach Arsyad ini. Oke. Ya, Coach, tapi zaman dulu Vespanya kan diaksesoris-aksesorisin gitu nggak sih? Kalau dulu mungkin belum banyak Mbak ya. Belum banyak aksesoris itu belum banyak. Biasanya kalau zaman saya dulu aksesorisnya masih aksesoris orisinil dari Vespanya. Oke. Gitu loh. Ya, jadi belum banyak. Kalau zaman dulu, kalau Vespa dulu paling cuman di depan itu, di spakbor depan itu ada bempernya. Terus nanti ada spion yang agak gede itu ada. Kan aslinya kalau saya pakai Vespa PX waktu itu, PX tahun 81 kalau nggak salah. Waduh, itu kan belum lahir itu. Spionnya kan spionnya kan kecil. Nah, terus kita pakai spion yang agak gede. Paling itu aja.
kalau sekarang kan salah satu kendaraan yang modifnya luar biasa itu kan Vespa kan. Ada Vespa 4 orang, rodanya nggak tahu itu jumlah rodanya berapa, 100 mungkin. Kalau kita lewat di jalan itu kadang-kadang kan ketemu itu kan. Iya. Jadi Vespanya jadi panjang gitu, jadi lebar gitu kan. Belakang bannya ada 100 itu minimal. Ban apa aja. Oh, minimal yang saya tahu itu memang apa di sampingnya Vespa itu dikasih lagi gitu ya. Apa itu ya saya 4 tambah 2 dong di kendaraan Vespanya. Ya. Aduh. Kalau sekarang kan lebih ekstrim itu anak-anak Vespa itu kalau modifikasi. Enggak kan? Jadi nggak pakai lampu. Oh, oke. Iya, anak-anak Vespa itu kalau modifikasi sekarang kalau kita lihat yang di jalan sering ketemu itu kan gitu, Mbak. Jadi dia pakai Vespanya ya tinggal mesinnya aja. Karena bodinya sudah diganti dengan apa istilahnya itu. Kayak tubular gitu, pipa seperti itu, ya kan? Bisa ditimpa 4 orang, ya. Depan ada bannya, pengendalinya cuma 1, di belakang bannya itu nggak tahu ban apa aja dikumpulin itu, jadi banyak buahnya gitu, panjang gitu. Yang hebatnya lagi mereka tanpa rem kadang-kadang. Jadi penumpangnya yang belakang yang tugasnya ngerem. Nggak pakai lampu. Enggak, makanya kalau kita sering anak-anak Vespa itu saya sampai geleng-geleng gitu. Itu kalau insinyurnya yang desain Vespa tahu kita aja pusing mungkin. Iya. Nah ini dia ya macam-macam apa ya itu bentuk kreativitas anak muda. Kok ngomonginnya anak muda nanti saya diprotes nih sama generasi muda. Saya ya mungkin itu sebuah kreativitas saya ralat ya, itu sebuah kreativitas dari masing-masing pemilik kendaraan ya. Yang saya nggak tahu tujuannya apa, mungkin ya itu tadi ya karena mungkin terlalu kreatif atau mungkin ingin menunjukkan sesuatu yang baru begitu ya, jadi pencetus biar ditiru. Tapi ini sebetulnya kalau ngomongin tentang aksesoris, apakah semua aksesoris kendaraan itu bisa dibilang itu masuk kategori yang berbahaya sebetulnya, atau ada sih kategori kita aksesoris itu aman sebetulnya? Kita balik ke ini dulu, apa istilahnya, definisi modifikasi dulu. Nah, modifikasinya, oke. Modifikasi itu kalau modifikasi itu secara simpel itu kan merubah dari kondisi standar. Kan gitu kan, merubah dari kondisi standar. Kalau saya bagi menjadi 2. Jadi merubah dari ke standar itu saya bagi menjadi 2 modif. Itu dari saya bagikan menjadi fungsinya yang dimodifikasi. Yang kedua adalah fashion. Ada 2 ini, Mbak. Ada fashion juga, gitu loh. Nah, kalau fungsi itu memang biasanya contoh fungsi itu contohnya biasa untuk motor-motor atau kendaraan-kendaraan yang dipakai untuk untuk olahraga ya, untuk sport ya, balapan, untuk off-road, untuk istilahnya drag race. Nah, itu kan kendaraan-kendaraan yang sudah dimodifikasi. Tetapi arah modifikasinya adalah meningkatkan performanya. Kita kan seperti itu, fungsinya yang dimaksimalkan kan gitu kan. Nah sebetulnya mesin standar itu berapa persen sih sebetulnya masih bisa ditingkatkan. Mesin standar itu sebetulnya aslinya itu masih baru dipakai itu sekitar 70% sebetulnya, ya kan. Kenapa dibikin seperti itu? Karena ada namanya, kalau pada saat desain kendaraan itu selain powernya itu ada juga namanya durability, jadi ketahanannya. Nah, kenapa kok nggak dimaksimalkan 100%? Nah, kalau dimaksimalkan 100%, mesti ketahanannya akan berkurang, kan gitu kan. Nah, karena ada ketahanan ini, maka biasanya itu faktor safety-nya, agar dia durability-nya juga tinggi, itu sekitar 30%. Nah, 30% ini kadang-kadang yang bagi yang suka balapan, bagi yang suka istilahnya modif untuk performance itu biasanya ini yang dinaikkan kan gitu kan untuk mesinnya itu. Jadi masih bisa dinaikkan seperti itu. Itu kalau fungsi. Ada lagi yang fashion. Nah, kalau fashion itu kan memang setiap orang kan personalize gitu. Artinya setiap orang itu sebetulnya
pengen tampil beda dengan yang lain. Iya. Nah, kan gitu kan, semuanya gitu. Nggak mungkin lah sepeda motor katakanlah baru, ya sepeda motor A baru dari apa istilahnya dari dealer baru satu apa istilahnya satu kantor gitu, ada 10 gitu. Sepeda motornya baru semua, Matic baru semua, warnanya sama merah semua, ya kan? Begitu datang kira-kira yang sudah beda apanya, Mbak? Apa ya? Helmnya kali ya? Helmnya sama. Helmnya sama juga gitu ya? Aduh, apa ya yang membuat beda? Kira-kira dari apa ya? Spion ya? Plat nomor, plat nomor dong, Coach. Plat nomor, benar Frankie. Ya, Frankie. Benar, plat nomor. Nah, begitu sudah dibagikan, katakanlah ini jatah untuk karyawan gitu ya, sudah dibagikan 10 kendaraan. Kira-kira nanti nggak usah lama-lama lah, sehari 2 hari, ya, motor itu baris lagi. Kira-kira mesti ada yang beda nggak? Kalau saya sih, saya tempelin stiker. Betul. Terus minimal tempelin stiker, gitu kan? Tujuannya macam-macam. Tujuannya ada yang oh ini punya aku, ada tujuannya yang untuk memudahkan nyari pada saat parkir, kan gitu kan? Ada lagi yang tujuannya biar beda dengan yang lain. Tetapi jangan kaget begitu seminggu 2 hari datang parkir lagi, ada yang spionnya sudah diganti, ya kan? Ada yang warna lampu sennya sudah diganti, ada yang rodanya sudah diganti, macam-macam. Gitu loh, macam-macam, karena setiap orang tidak mau sama, kan gitu kan. Jadi dasarnya ini, tinggal bagaimana sebetulnya fungsi ini. Sebetulnya fashion itu kan sebetulnya sama dengan fungsi juga alat-alat ini, ya kan. Komponen-komponen ini kan sebetulnya untuk meningkatkan performance juga. Tetapi yang harus diingat adalah apakah peralatan yang kita pakai, modifikasi yang kita lakukan, penggantian yang kita lakukan itu sesuai dengan kondisi jalanan yang kita lewati, kan gitu. Secara garis besar seperti itu. Yang tadi Mbak Tika sampaikan bisa undang bahaya, kalau mungkin salah. Contoh paling gampang adalah yaitu tadi Vespa lama yang dimodifikasi ekstrim seperti itu, ya kan? Jadi panjang, jadi gede gitu, kotak, kadang-kadang wadah macam-macam lah. Kadang-kadang ada yang membawa sampah untuk menghiasi sekelilingnya, ada menghiasi plastik. Nah, tapi tidak ada lampunya, ya, tidak ada remnya. Nah, ini adalah contoh modifikasi yang salah, gitu loh. Memang kelihatan beda di jalan, mesti semua orang juga noleh, sampai bingung paling-paling. Orang kiana ono, kan gitu kan. Mereka tidak memperhitungkan itu lah. Justru karena beda dengan yang lain, itu kadang-kadang itu yang dicari. Nah, nanti kita akan lihat kira-kira apa sih, seperti apa harusnya itu modifikasi itu agar modifikasi itu tepat dan nyaman, ya kan, aman dan nyaman, itu yang penting Mbak Tika. Oke. Nah ini dia sahabat, nanti kita akan lanjutkan lagi karena pagi ini saya juga ingin undang untuk semua yang sudah bergabung untuk ikutan sharing juga bersama Coach Muhammad Arsyad dari Sigma Safety Drive and Ride. Kita membahas tentang bikin kendaraan gaya tanpa undang bahaya. Nah ini silakan Anda bisa telepon di 0318961514 atau WhatsApp ya di redaksi Suara Sidoarjo juga boleh, ataupun ke masing-masing radio di Ersal Nganjuk ataupun di Praja Angkasa Trenggalek, Mahardika Bondowoso, juga Regar Tulungagung. Anda bisa sampaikan sharing atau pertanyaan Anda. Dan pagi ini kalau redaksi Suara Sidoarjo saya ditemani oleh Kansa 0821-326-4109, bisa Anda gunakan untuk menyampaikan pendapat ataupun pertanyaan-pertanyaan Anda. Di Facebook, selamat pagi juga untuk yang sudah bergabung di LPPL Suara Sidoarjo. Terima kasih, dan saya juga nantikan untuk Anda bisa bergabung juga yang sedang nonton di YouTube Live Suara Sidoarjo. Kita jeda dulu sebentar, nanti kita akan lanjutkan kembali di program Safety on the Road.
PT Inet Global. Sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ambo dapet kabar keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih.
Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sirogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240, 330, 600, juga 1500 ml dan galon. Info lengkap dan pemesanan, hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo. Telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Siska. Apa? Kenapa? Ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Betul. Siska, Kita aku tambah suka. sama Cici mulai lagi deh ngubalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Udah dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Wah, masa hoax sih? Tuh, hoax. Waduh, hati-hati. Hoax nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Rokok opo ki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat panitia seleksi pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo membuka penerimaan calon pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo periode 2021 sampai 2026. Persyaratannya, pria atau wanita warga negara Indonesia minimal berumur 35 tahun berdomisili di Kabupaten Sidoarjo. Sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan dokter. Minimal pendidikan S1 atau D4 dan menguasai IT.
utusan dari lembaga pendidikan tingkat kabupaten harus mendapatkan rekomendasi dari lembaga terkait. Calon perorangan atau profesi dibuktikan dengan portofolio yang berafiliasi dengan dunia pendidikan, dunia usaha, dan profesi. Pendaftaran dimulai 24 sampai 31 Maret 2021 untuk pengajuan permohonan di kantor Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Jalan Panglima Hidayat nomor 9 Sidoarjo. Di hari kerja jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Info lengkap hubungi Syaroni Ahmad 0812 3509 755. Informasi ini dipersembahkan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kembali di program Safety on the Road, dan kali ini kita masih membahas ya tentang bikin kendaraan gaya tanpa undang bahaya. Dan pagi ini kita masih bersama dengan Coach Muhammad Arsyad dari Sigma Safety Drive and Ride ya. Dan Coach Arsyad, ini sebelum kita lanjutkan, boleh kita sapa dulu yang sudah bergabung ya di WhatsApp redaksi. Silakan Kansa. Ya, ini udah ada yang masuk di WhatsApp redaksi dari Ando di Juanda. Saya suka sebel kalau lihat orang modif motornya pakai neon putih karena sangat mengganggu pengendara lain. Tapi saya suka lihat motor yang lampunya dimodif warna biru atau hijau. Apakah itu benar? Oke. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Saya dulu ya yang sampaikan Coach. Ini ngomongin tentang lampu warna putih. Kalau aku sih nggak modifikasi itu, dari sananya sudah lampunya warna putih gitu loh. Ya, Coach silakan, boleh ditanggapi sekaligus nanti boleh dilanjutkan juga dengan materi selanjutnya Coach Arsyad. Jadi sebetulnya motif itu adalah menggunakan komponen ya, spare part atau pengganti yang fungsinya untuk lebih meningkatkan fungsi dari kendaraan itu, ya kan? Lampu contohnya, lampu standar itu kan sebetulnya kalau lampu standar itu warnanya bukan putih sekali, bukan. Jadi warna standar itu biasanya agak ada kuningnya dikit, ada kuningnya dikit. Karena apa? Karena kalau lampunya benar-benar putih seperti lampu-lampu LED itu, kalau dia benar-benar putih terus kita menembus hujan, lagi yang repot. Tapi kok sekarang kendaraan-kendaraan sekarang ya, yang baru-baru gini nih lampunya banyaknya putih ya, Coach? Putih semuanya. Kenapa ya? Iya. Nanti ketahuan kalau pada saat kita merobos hujan itu ya, itu ketahuan. Dan sebetulnya kalau dari itu standar itu sebetulnya sebelum dipakai itu sudah dicek dulu, Mbak. Jadi dari pihak pabrikan sudah ngecek bahwa ini tidak putih murni, ya kan gitu kan, masih ada kuningnya sehingga dia tetap menerobos pada saat kabut, pada saat hujan. Nah, bagaimana dengan kendaraan yang benar-benar putih lampunya? Nah, kita harus tahu dulu fungsinya di mana ini kan gitu kan. Kalau katakanlah kan kalau lampu-lampu di mobil motor standar itu kan yang masih bisa diganti ya, yang bukan LED itu kan sekitar 55 sampai 60 watt gitu lampunya itu. Sebetulnya kalau lampu 55 sampai 60 watt itu sebetulnya kalau dipakai untuk di dalam kota, di jalan raya biasa, itu sebenarnya cukup gitu loh. Sudah cukup. Nah, kenapa kok ada lampunya yang lebih terang lagi, yaitu yang 100 watt. Bahkan saya pernah lihat ada yang 120 watt. Sebetulnya lampu yang apa istilahnya wattnya besar ini biar lebih terang ini biasanya digunakan untuk di medan-medan yang cukup gelap. Contohnya kalau kita biasa melewati daerah-daerah yang hutan. Nah, contohnya lokasinya di situ mungkin daerah hutan atau lokasinya di situ kiri kanan tidak banyak penduduk, ya kan? Sehingga diperlukan penerangan yang lebih terang. Lah, itu baru dipakai gitu loh. Lah, ini contoh yang nggak benar adalah kalau kita menggunakan lampu yang 100 watt tetapi cuma dipakai di dalam kota. Akibatnya apa? Lampu ini akan terlalu terang.
gitu loh. Bahkan sebetulnya kalau kita di dalam kota itu kan sudah ada lampu macam-macam, kita nggak perlu pakai lampu gede pun nggak masalah. Kalau untuk mobil itu menggunakan lampu apa istilahnya, lampu kabut, lampu kota itu sih sebetulnya sudah cukup gitu loh. Tidak perlu kita menggunakan lampu yang 100 watt yang itu contoh penggunaan memanfaatkan memodifikasi yang kurang tepat juga. Karena bahayanya apa? Kalau dia terlalu terang itu akan menyilaukan kendaraan di depan. Nah, itu yang bahayanya itu. Dan ini ada lagi nih. Kalau sepeda motor sekarang karena lampunya terang, ya kan? Itu kadang-kadang banyak orang-orang itu yang menggunakan lampu high beam, lampu jarak jauh. Oh iya. Nah, itu ketahuan itu kalau menggunakan lampu jarak jauh gitu, ya kan? Itu harusnya di dashboard, di apa istilahnya, di speedometernya itu kan ada logonya lampu itu Mbak, yang warnanya biru muda itu. Iya. Lah, biru muda itu logo itu sebetulnya bukan berarti bahwa lampunya nyala, tetapi itu mengindikasikan bahwa kita menggunakan high beam, lampu jarak jauh, dan lampu jarak jauh ini mesti akan menyilaukan yang di depan kita. Ya, dari arah berlawanan ini ya. Ya, monggo silakan yang menggunakan motor, terutama motor-motor yang baru itu, Matic ini yang banyak, itu silakan dicek dulu. Kalau lampu logo biru mudanya itu nyala, itu berarti Anda lagi menggunakan lampu high beam, dan lampu ini itu mengganggu orang lain. Nah, ini bisa menyebabkan kecelakaan juga kan? Karena kalau yang di depan itu silau kan bahaya juga. Ya. Nah, tentunya seperti itu Mbak Tika. Oke, baik. Nah, ini saya juga ingin sapa dulu, ada Mas Budi Sulastomo di Kalangbret Tulungagung. Selamat pagi Mas Budi, apa kabar? Aduh, ini selalu setia ya Mas Budi ini untuk mengikuti program Safety on the Road ya. Ini kalau kata Mas Budi, kata teman-teman, modifikasi yang paling aman ini adalah ala rally. Karena kendaraan di-reinforce dan dibuat bisa melewati jalan ekstrim. Apa benar begitu, Coach? Nah, gimana ini? Setiap modifikasi untuk balap, modifikasi balap itu tujuannya cuma satu Mbak, performance, kecepatannya tinggi kan gitu kan. Balapan kecuali kalau kita balapannya balapan pelan-pelanan, nah itu lain lagi ceritanya. Tapi kan nggak ada, balapan itu kan kecepatan tinggi semuanya. Sehingga memang kalau untuk rally itu kalau kita ngomong ya memang untuk modifikasi yang cukup kuat. Kenapa? Karena dia melewati medan-medan yang berat dan dia harus memberikan perlindungan, ya kan, melindungan perlindungan bagi pengemudinya. Tetapi ada efek tidak enaknya sebetulnya, Mbak. Apa itu, Coach? Mobil-mobil seperti ini, mobil-mobil balap, mobil rally dan sebagainya, itu sudah mengesampingkan kenyamanan. Karena yang pertama adalah dia kecepatan, endurance, ya, keselamatan bagi pengemudinya. Tetapi nyaman tidak. Contoh yang paling sederhana adalah mobil-mobil rally itu kalau kita masuk ke dalamnya panas Mbak, nggak ada AC-nya soalnya di situ. Pertama itu, suspensinya itu sudah dirancang untuk medan seperti itu. Kalau dipakai di sehari-hari itu nggak enak, terlalu keras dia. Begitu juga untuk mobil-mobil yang off-road itu, kan kelihatannya kan keren kan, banyak gede dan sebagainya. Apakah nyaman dipakai sehari-hari? Nggak nyaman. Gitu loh. Karena setiap perubahan-perubahan ini mesti ada yang dikorbankan. Biasanya kalau untuk balapan kenyamanan yang dikorbankan, gitu loh. Ya kan? Kalau kita melihat seperti itu, apakah mobil rally bisa dipakai di jalan raya? Ya bisa aja dipakai di jalan raya. Tetapi apakah kita nyaman dengan menggunakan itu? Ya kan? Untuk masuknya aja repot kan? Karena harus melewati roll cage-nya itu kan. Nah, itu yang masalah seperti itu. Jadi makanya kita ngomong bahwa modifikasi itu harus tepat. Saat kita memodifikasi, yang pertama kali kita harus pastikan dulu adalah modifikasi ini kita maunya dalam tanda kutip alirannya apa ini kan gitu dulu. Itu dulu aja. Alirannya apa ini? Kita mau menganut aliran yang mana ini? Kita sesuaikan dengan kondisi yang kita inginkan, ya kan? Contoh modifikasi salah, contohnya ini kalau motor itu dia menggunakan roda kecil itu, roda cacing itu, enggak kan? Roda cacing, tetapi setiap hari dia melewati jalan-jalan yang makadam, jalan yang rusak. Nah, itu juga nggak nyaman,
kan gitu kan. Itu nggak nyaman. Kenapa? Karena kalau rodanya kecil itu tapaknya semakin kecil, dia kecil tapaknya, ya kan, lebih gampang untuk terpleset. Nah, contohnya seperti itu. Itu yang gampang aja seperti itu, ya kan. Terus untuk mobil-mobil besar, mobil-mobil roda 4, rata-rata yang dimodifikasi biasanya yang paling simpel adalah rodanya diganti, ya kan, peleknya diganti dengan yang lebih besar. Ingat, setiap kita mengganti pelek itu lebih besar, sekitar 1 inch, lebih besar 1 inch, itu akan turun sekitar, ya bisa dikatakan sekitar 10%-an lah, akan turun. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan pelek yang lebih besar, maka rodanya akan semakin tipis kan. Nah, kalau rodanya semakin tipis, maka fungsi roda sebagai peredam getaran akan semakin berkurang. Sehingga kenyamanannya itu akan semakin berkurang. Ya memang kalau kita lihat keren, seperti mobil balap kan gitu kan. Biasanya afilasinya kan seperti itu. Seperti mobil balap, bannya cepet, bannya tipis, profil 35, profil 40 gitu. Ya kelihatannya memang keren. Tetapi kalau melewati jalan yang berlubang, ya kan, itu bisa bannya yang kena atau peleknya yang kena, gitu loh. Nah, hal-hal kayak gini yang kadang-kadang kita harus tahu dulu. Kita tahu dulu kalau kita modifikasi seperti itu, efeknya seperti apa, agar kita tidak salah saat kasih Mbak Tika. Oke, baik. Ini ya untuk Mas Budi di Kalangbret. Coach, ini kalau saya juga ingin sapa dulu ada, oh iya, ada lagi ya di redaksi ya. Sebentar ya Coach. Oke, Kansa. Ini ada Rose di Bondowoso. Kalau modifikasi kendaraan, terutama motor yang pengen gaya beda, seringkali melanggar aturan Coach karena tidak sesuai dengan standar pabrikan. Ujung-ujungnya kena tilang. Siapa yang pantas disalahkan Coach? Pengendara yang modifikasi kendaraannya atau pabrikan yang menyediakan peralatan atau aksesoris yang dijual bebas di toko-toko spare part, atau polisinya karena hanya menilang pengendara dan tidak menilang pabrikan penghasil aksesorisnya. Kak Rus ya terima Kak Rus ya. Mintanya ini pabriknya juga ikutan kena. Nah, ini pabrik itu menyediakan aksesoris itu kan disesuaikan peruntukannya, betul kan? Sebenarnya disesuaikan peruntukannya. Oh, saya memproduksi apa istilahnya? Yang untuk sepeda motor gampang, roda kecil itu saya produksi karena digunakan untuk balapan di drag race. Saya memproduksi ban yang kotak-kotak itu, yang off-road itu untuk digunakan di trail, di medan-medan yang jelek, ya kan? Saya menyediakan apa contohnya yang lain, spion yang kecil, nah itu digunakan untuk kalau kita untuk fashion saja, ya kan, biar kelihatan bagus saja. Nah, bagaimana dengan orangnya yang memodifikasi itu? Makanya tadi kita ngomong, modifikasinya harus tepat dulu agar tidak melanggar aturan. Kita masih mendukung loh, kita masih bisa memodifikasi kendaraan. Kalau di India itu tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Makanya kalau kita lihat di YouTube itu, di India itu apa istilahnya, mobil-mobil motor-motornya standar semua. Karena memang tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Gitu loh. Jadi aturannya seperti, apakah polisinya salah? Enggak. Karena polisi itu ada dasarnya. Di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu ada bahwa kan kalau memodifikasi itu sudah merubah bentuk, merubah fungsi, ya kan? Itu harus dilakukan uji dulu, uji tipe dulu, gitu loh. Contoh paling gampang, knalpot. Nah, knalpot brong. Sebetulnya di undang-undang itu ada ada batasnya bahwa knalpot itu ya yang dipakai untuk di jalan raya, ada kata-katanya, yang dipakai di jalan umum. Knalpot yang dipakai untuk di jalan umum itu ada batas berapa desibel kebisingannya, gitu loh. Beda dengan di balapan. Loh, kenapa orang-orang jual knalpot brong? Karena mereka jual knalpot brong untuk dipakai balapan. Yang salah adalah orang yang memakai knalpot brong untuk dipakai di jalan raya. Nah, kan gitu kan. Polisinya apakah salah? Enggak, polisi enggak salah. Karena polisi sesuai dengan aturan. Nah, mungkin gitu Mbak Tika. Oke, baik. Sudah menjawab tadi untuk pertanyaannya. Saya juga ingin sapa dulu yang sudah bergabung. Ada Pak Muzaki yang ada di Sukodono. Selamat pagi Coach Arsyad. Terima kasih untuk sharingnya. Tapi saya juga ingin bertanya juga kepada Coach Arsyad tentang sandaran belakang yang saya sering lihat juga
kendaraan ini sandaran belakang itu juga diberi seperti boncengan atau seperti safety belt ya untuk anak, dan apa ini ya, penambahan sandaran ini juga saya lihat di beberapa ojol itu juga menggunakan. Apakah itu berbahaya atau tidak ya kalau untuk kendaraan sepeda motor? Nah ini silakan Coach, boleh ditanggapi dulu Pak Musaki di Skodono. Kalau sandaran ini sebetulnya asal dia tidak melebihi lebar dari kendaraannya, tidak merubah fungsinya, itu boleh-boleh saja Pak. Jadi tetap itu boleh. Kenapa? Karena dia tidak ada, kan ada ininya, ada batasnya juga untuk modifikasi. Jadi itu sebetulnya masih diizinkan. Untuk faktor safety kalau saya ngomong, ini dia meningkatkan fungsinya, ya kan? Artinya fungsinya kadang-kadang kalau di anak-anak itu kan kadang-kadang banyak gerak kan gitu kan Mbak Nge. Apalagi kalau dia masih di bawah 5 kelas tahun ya. Kadang masih di bawah kelas 2 itu masih gitu Mbak dulu. Saya waktu anak-anak masih gitu. Jadi kadang-kadang sama ibunya itu kalau naik motor itu ditali biar nggak banyak gerak. Nah, ini sebetulnya masih diizinkan asal itu tidak mengganggu dan tidak menutupi apa istilahnya kendaraan itu sendiri. Asal dia masih tetap bisa kendaraan ini agar masih bisa tetap nyaman, itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau terlalu tinggi gitu loh. Terlalu tinggi itu kadang-kadang yang tidak boleh. Jadi tetap harus ada batas-batasannya untuk Pak Musaki. Cuman kalau memang kendaraan ini sudah menggunakan seperti ini, berarti harusnya kalau dia membawa anak-anak, ya kan, membawa anak-anak itu harusnya dia memang kecepatannya harus rendah, ya kan, kecepatan harus rendah. Sebetulnya sepeda motor itu gampang. Anak usia berapa boleh naik digonceng sebetulnya, gitu. Kalau kita ngomong jujur aja dari segi desain itu. Anak itu sebetulnya kalau naik sepeda motor baru boleh dibonceng di belakang kalau kakinya sudah bisa nempel di footstep belakang. Itu baru anak itu baru boleh digonceng di belakang. Gitu loh. Jadi aturannya seperti itu memang. Bukan aturan ya. Apa dari segi desain itu seperti itu kendaraan itu. Kan memang kalau kita ngomong sepeda motor itu sebetulnya kalau sepeda motor yang kita pakai itu kan sebetulnya bukan apa istilahnya? Children friendly, bukan aman untuk anak-anak sebetulnya. Karena memang tidak untuk anak-anak sepeda motor itu. Karena kenapa kalau kita lihat bahwa kalau untuk sepeda motor itu faktor safety-nya memang kecil sekali. Kita harus benar-benar menjaga itu sendiri. Nah, jadi kita harus tahu itu dulu. Jadi kalau kita tanya umur berapa sih anak-anak itu boleh bonceng di belakang sendirian gitu? Jawabannya adalah kalau kakinya itu sudah bisa nempel di footstep belakang. Itu berarti dia boleh di belakang sendirian. Tetapi selama dia belum bisa nempel di footstep belakang, berarti dia tidak aman untuk digonceng di belakang. Ya, gampangnya seperti itu. Oke, baik. Ya, nah, Coach, jadi dari apa yang sudah ditanyakan, hal apa lagi nih yang perlu kita perhatikan dalam hal modifikasi ataupun penggunaan aksesoris? Jadi kalau kita menggunakan aksesoris itu disesuaikan, Mbak. Disesuaikan pertama, sesuaikan dengan kondisi jalan yang kita lewati, kondisi lingkungan yang kita lewati. Itu kita harus sesuaikan dulu. Artinya bahwa kita nggak bisa modifikasi seenaknya sendiri, tidak bisa seperti itu. Karena ada aturan-aturan, kita kemarin sudah bahas tentang aturan-aturan, tentang etika-etika yang ada di jalan, yang ada di masyarakat, itu juga harus kita pahami dulu, kan gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu, apakah saya memasang aksesoris ini berbahaya nggak bagi orang lain, ya kan. Contoh paling gampang, lampu rem belakang dikasih lampu putih, nah itu salah. Ada beberapa yang kadang-kadang seperti itu. Atau kalau nggak gitu mobil biasa menggunakan strobos seperti polisi, itu salah. Itu melanggar undang-undang. Nah, hal-hal kayak gini yang harus kita pahami dulu, ya kan? Pabrik yang membuat aksesoris itu tidak salah, karena dia membuat untuk sebetulnya aksesoris yang dibuat itu adalah untuk peruntukan khusus. Lah, salahnya kita yang menggunakannya tidak tepat. Makanya saya ngomong tadi, kalau kita mau memodifikasi, kita lihat dulu modifikasinya. Ini kita menganut aliran apa? Ini contohnya seperti itu. Kalau tadi Mas Budi nyampaikan, mobil rally, oke. Kita
niru mobil rally, monggo silakan. Boleh, ya kan? Disesuaikan dengan mobil rally, boleh, ya kan? Tapi tetap ada itu tadi. Jadi kalau kita menggunakan mobil rally, maka ada beberapa hal yang akan berkurang, yaitu kenyamanan. Sepeda motor mau bergaya seperti apa istilahnya, motor GP. Kita lihat dulu aturan-aturannya. Contohnya, kalau di sepeda motor GP nggak ada kata spion kan gitu kan? Apakah kita modifikasinya dengan menyopot kata spion? Ntar dulu, itu melanggar aturan kan gitu kan? Kita nggak boleh. Oh, kalau di motor GP tidak ada batas kebisingan, nggak ada batas kebisingan knalpot. Apakah kita bisa di jalan raya? Nggak bisa, karena ada batasnya. Lah, hal-hal kayak gitu itu yang harus kita pahami saat memodifikasi, sehingga apa yang kita lakukan saat memodifikasi itu tidak merugikan orang lain, tidak mencelakakan orang lain. Karena gimana pun juga pabrikan. Ya kan, pabrikan itu membuat desain suatu kendaraan itu dasarnya yang nomor satu adalah keselamatan, nomor dua adalah kenyamanan. Biar keselamatan dan kenyamanan ini ada guidance-nya, ada patokannya, maka setiap pemerintah itu selalu memberikan apa istilahnya standar mutu, standar kualitas dari suatu produk. Kalau di Indonesia kita mengenal namanya SNI kan gitu kan. Kita mengenal namanya SNI. Itu di SNI itu dirancang untuk sesuai dengan standar keselamatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuannya seperti itu. Jadi kalau kita memodifikasi kendaraan, kita pastikan dulu arahnya kemana, benar apa tidaknya, melanggar aturan apa tidak, agar kita tetap aman saat di jalan. Oke, baik Mungkin Coach. Ya, ada yang bergabung lagi dengan kita dari Mbak Dwi Fitriana di YouTube Live Suara Sidoarjo, menyampaikan ya, Assalamualaikum Pak Arsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah lihat dalam mobil itu ada kayak pipa besi, namanya roll bar atau bar cage ya, kalau nggak salah. Apakah untuk harian atau bisa? Untuk harian bisa dipasang ya? Terus tanduk di depan bumper itu juga apa aman ya? Tanduk di depan bumper. Oke. Gimana, silakan Coach. Roll cage atau kalau di dalam namanya roll cage, roll bar di dalam. Kalau di dalam namanya roll bar. Apakah bisa dipakai untuk kendaraan sehari-hari? Bisa aja, nggak apa-apa. Monggo silakan dipakai. Karena itu sama. Tapi ingat, pemasangan roll bar di dalam itu, ya kan? Kita pemasangan itu mesti akan membuat apa istilahnya? Keindahan dari interior menjadi berkurang. Karena nanti ada besi-besinya di situ. Dan mesti dia akan melubangi beberapa dashboard, mungkin dashboard body itu akan dilubangin. Lah monggo kalau memang sudah apa istilahnya boleh boleh dilubangi kendaraan mobilnya, ya monggo nggak apa-apa. Itu aman, itu lebih aman. Tapi itu tadi mesti faktor keindahannya akan berkurang, faktor kenyamanannya akan berkurang juga. Ya kan, itu boleh, itu nomor satu. Kedua, tanduk. Nah, ini tanduk. Saya ingat tanduk. Tanduk ini sebetulnya kalau untuk teman-teman yang di off-road itu karena digunakan di medan ekstrim, itu tujuannya agar mereka pada saat apa istilahnya masuk ke sungai atau di lubang yang cukup dalam, itu gunanya untuk memudahkan mobil itu naik ke atas, ya kan? Pertama itu mereka digunakan untuk katakanlah kalau dia menerobos hutan itu untuk menerobos semak-semak itu Mbak, biar gampang. Tujuannya sebetulnya seperti itu. Nah, kalau dipakai untuk sehari-hari, sebetulnya kalau saya tidak menyarankan. Kenapa? Karena sebetulnya di mobil itu ada namanya crumple zone. Crumple zone ini adalah daerah-daerah yang akan rusak duluan kalau kita menabrak sesuatu. Artinya sebetulnya gini, ini sebetulnya sama kayak bumper mobil ini kenapa sekarang dari plastik. Sebetulnya desain kendaraan itu adalah didesain kalau dia mengalami kecelakaan itu yang ditabrak, terutama untuk orang yang ditabrak itu tidak mengalami luka terlalu banyak, yaitu dengan cara adalah mobilnya yang rusak. Makanya kenapa bumper mobil sekarang dari plastik? Karena bumper plastik itu kalau dia menabrak orang, itu energi yang dia gunakan untuk nabrak itu akan diserap oleh plastik itu. Sehingga orang yang ditabrak itu tidak akan cedera terlalu parah
dibandingkan kalau menggunakan besi. Nah, efeknya adalah kalau kita menggunakan tanduk, ya kan, menggunakan tanduk, itu fungsi ini akan hilang. Artinya bahwa ya kalau kita sudah menggunakan tanduk yang besar itu, ya berarti kita sudah siap-siap kita akan melukai orang lain. Secara psikologi seperti itu, berarti kita sudah siap. Kalau kita nabrak sesuatu, mesti orang lain yang kita tabrak mesti akan luka lebih parah. Itu aja. Kalau saya sih simpel seperti itu, gitu loh. Karena memang sebetulnya kalau kita ngomong tanduk yang terlalu ekstrim itu sebetulnya juga tidak boleh di undang-undang lalu lintas juga tidak boleh. Karena modifikasi seperti itu itu membahayakan orang lain. Gitu. Mungkin itu Mbak Dika. Ya, baik. Nah, Coach, dan ini tidak terasa ya kita sudah di akhir perbincangan kita atau program dialog kita pada pagi hari ini. Silakan boleh disampaikan dari kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas selama kurang lebih 1 jam ini, Coach. Saat modifikasi pastikan dulu kita pengennya aliran mana dulu. Biar modifikasi itu juga indah dilihat orang lain gitu loh, Mbak. Biar indah dilihat, tidak asal memodifikasi. Biar tidak aneh-aneh kan gitu kan. Nah, kalau kita sudah tahu, ya kan, arahnya kita mau kemana, kan gampang kita dilihat di Google itu kan gampang. Kemudian yang penting adalah pada saat kita modifikasi berarti kita sudah siap untuk merubah kendaraan tersebut. Ya kan? Ada beberapa modifikasi yang bisa dikembalikan, ada yang tidak. Kita harus siap itu dulu. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah setiap kita modifikasi itu mesti ada faktor lain yang akan dikorbankan. Apakah itu kenyamanan? Apakah itu endurance, kekuatan, ya kan? Apakah keselamatan? Nah, itu harus kita lihat dulu. Saat modifikasi, yang nomor 1 itu adalah jangan cuman fashionnya saja. Jangan cuman kelihatan bagus saja. Tetapi nomor 1 saat modifikasi itu adalah adalah aman, gitu loh. Kendaraan ini harus aman saat dipakai. Aman bagi diri sendiri, aman bagi orang lain. Setelah aman, kemudian kita harus juga memikirkan segi nyamanannya juga. Apakah bisa dipakai untuk harian? Apakah bisa dipakai di kondisi setiap orang beda-beda, setiap daerah beda-beda? Apakah kondisi ini cukup cocok dipakai di Tulungagung? Apakah cocok dipakai di Bondowoso yang di pegunungan seperti itu, ya kan? Apakah cocok dipakai di Trenggalek yang pegunungan juga, ya kan? Tulungagung juga sama. Apakah cocok dipakai di Nganjuk yang jalannya lebih banyak datar? Itu yang harus kita tahu dulu. Nah, dengan kita mengetahui itu, kemudian kita baru memilih apa yang akan kita pakai. Saat memilih part juga itu juga sama. Apakah part ini aman dipakai? Apakah kualitasnya cukup bagus untuk dipakai? Nah, dengan begitu baru kita tahu, baru kita melakukan modifikasi. Sehingga modifikasi yang kita lakukan itu benar-benar aman. Sekarang kan gampang, modifikasi apa-apa sebelum kita modifikasi, kita masuk aja ke Google. Modifikasi seperti ini, aman tidak? Nah, itu sudah ada ulasan-ulasannya. Itu penting agar kita bisa memodifikasinya dengan tepat. Dan yang penting sebetulnya adalah saat kita modifikasi, pastikan orang yang melakukan modifikasi itu benar-benar orang yang qualified. Orang-orang yang memang dia tahu tentang modifikasi itu. Mungkin itu Mbak Dika. Oke, baik. Ya, Coach, terima kasih banyak atas sharingnya, ilmunya juga yang hari ini sudah dibagikan ya untuk semua sahabat yang sedang menyimak perbincangan kita. Semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih untuk Coach Arsyad. Insya Allah ketemu lagi di pekan depan ya. Kita akan bahas tema yang lainnya juga tentunya. Salam untuk keluarga di rumah, Coach. Salam sehat selalu juga untuk Coach Arsyad. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.